Acara ini dipersembahkan oleh Soal Lili Pali, ini yang tahun lalu menggendong Borneo justru malah tidak pernah habis cedera juga kan kesempatan ya? timnas. Iya, habis cedera. Tapi justru sekarang di saat dia absen banyak karena cedera dan kemarin baru main lagi, justru dapat panggilan. Apakah ini juga sekali lagi hanya topping gestur untuk pemanis gitu ya? Pemanis saja atau memang menurut lo dia bakal menembus? Iya. Ada Sananta sama si satu lagi siapa? Bagaskara. Bagaskara, Bagas Septian ya? Bagaskara. Iya, kalau Lili Pali memang agak unik ya. Sebenarnya performa terbaik dia musim lalu ketika dia bawa Borneo juara Gendong banget ya. juara Reguler. reguler Sebelum series. playoff. Itu luar biasa, fantastis di 11 gol, belasan assist juga. Kalau sekarang kan dia baru 4 atau 5 gol 5 gitu. gol, Ya. 4 assist ya. Dan dia baru main lagi 2 pekan terakhir. Sebelumnya dia absen 7 game. Ya. Jadi terakhir dia main tuh Februari. Nah, itu mungkin yang dilihat barangkali pertama kebutuhan karena karakter dia memenuhi syarat. Yang kedua memang lihat portfolionya dia. Karena portfolionya Lili Pali ini sejak 2013 dia udah bela timnas Indonesia dari U23 loh. Asian Games. 2013, 2016, 2018, terakhir dia 2022. Abis itu dia rest. Dan seiring dengan bertambahnya usia nggak muda lagi, yang diambil dari dia itu pengalaman sama visinya. Udah. Paling tua dia. Iya. Dan dia secara kultur dia Belanda, bro. Iya. Jadi mungkin Patrick Kluivert mempertimbangkan Jadi lebih dinamika muda. ruang ganti nggak ada ya? Nggak ada tuh, nggak ada tuh. Karena bahasanya Iya lancar. bahasanya, terus dia punya sejarah, punya kultur ya. Gue kemarin nungguin story, belum ada story karena ini mungkin belum final Iya, iya. squad 23 kan, mungkin ntar baru story setelah ada final squad 23-nya. Tapi kalau kita ngomongin absennya Marcelino di Tapi laga- attitude dia kan selama nggak dipanggil Keren. keren lah. Keren ya. Dia nggak Bagaimana ada- dia nge-branding dirinya, dia latihan, dia apa kalau lihat dari IG-nya kan nggak benar-benar nggak memperlihatkan dia kecewa atau dia gimana menunjukkan gitu. profesionalisme dia tetap melakukan latihan dan segala macam. Jadi menurut gue dia pantas dapat. IG-nya nggak harus subscribe tuh untuk lihat yang latihan-latihan itu nggak harus subscribe. Apa urusannya lo? Ya kalaupun harus subscribe, Banyak ya Kan soalnya. sekarang banyak yang kayak lu kan juga sempet siapa? harus subscribe lihat gue. Iya. Menurut Ngana kali gue. Ini posisi dia bisa nggak sih mungkin menggantikan satu Bisa, pertandingan ini iya. ketika Marcelino nggak ada besok lawan Cina gitu. Iya. Posisi Marcelino. Lebih ke posisi Cedera. kiri. Nah, Ragnar sampai berarti lama dong dia sakitnya karena gimana Iya, dia iya. sakit kan? Iya. Iya. Artinya dalam Ya, makanya kita doain, sampai Ji. 10 Iya. Juni ini kayaknya dia nggak cukup fit lah untuk bisa main, makanya dia withdraw dan Mungkin nggak ada ya. keputusannya ya memilih alternatif lain gitu. Kalau ngelihat gaya main dia kan emang dia datang dari kiri untuk ngasih Mas sorry Mas, Ragnar sekarang di Belgia reguler nggak? belakangan udah nggak sih? Udah enggak, karena dia memang pas sakit itu ya, Iya, lama iya. sekali dia. Oh maksudnya nggak reguler karena sakit. Iya. Di Sebelumnya antaranya juga udah Mulai menurun juga. mulai nggak reguler juga. Nah. makin kesini Set-set ya karena kesini. sakit makin nggak main gitu. Cuman ya kalau by the time dia main di timnas kan dia selalu optimal Oh, iya. mainnya Justru kan. gue bener-bener lah Ragnar lagi yang enggak. Iya. Iya. Soalnya sih Betul, ya betul. kayak lawan yang Dengan badak suka dia. ngisengin Ronaldo sama Messi aja dia yang paling Iya, iya, disikat iya. gitu Arab sama ya. dia. Iya, iya. Dia kalau ngelihat gaya mainnya Lili Pali, ya 2 pertandingan terakhir dia udah balik lagi main. Terus kan dia sering ngasih umpan yang nggak kedeteksi lawan gitu ya. Tiba-tiba dalam posisi terjepit ngirim umpan yang kayak lawan Turkmenistan ya. Ngasih umpan yang berujung menjadi gol gitu ya. Gaya-gaya seperti itu. Kan kita butuh pemain yang bisa nyuplai pemain depan kan di posisi kiri yang Ragnar biasa ngejalanin itu. Kalau nggak ada dia, Dean James juga baru sembuh juga dari cedera. Rafa juga menit mainnya juga jarang, makanya wajar kalau Lili Pali akhirnya diambil gitu. Nah untuk ganti Marcelino ya paling banyak kan pengganti di posisi kanan, ya dari era Witan dulu kan di posisi itu. Sekarang ada Egy juga bisa main juga di posisi itu, ada Yakob Sayuri bisa main juga di posisi Sayuri itu. Brothers ya. Masih ada Eliano Renders yang sekarang mulai membaik lah penampilannya di Kemarin bikin gol ya. Ya, dari sisi ofensifnya bagus dia. Kalau dari defense masih nggak terlalu sih Eliano, tapi dari sisi offense yang kita butuhkan kan itu pemain-pemain yang bisa nyuplai oleh Romani sekarang. Jadi wajar sih kalau Lili Pali akhirnya Seberapa optimis balik kalian? masuk squad. Lili Pali akan tembus. DSP sih masuk menurut gue sih. Kalau sejujurnya gue pengen dia main sih, Ji. Udah kangen gue pengen lihat dia main. Terlepas dari nanti keputusan Patrick Kluivert Iya, apakah dia di bench ataukah dia di tribun, tapi gue secara pribadi gue pengen lihat dia main. Karena dia tuh pemain yang visioner. Visioner itu nggak bisa dikikis sama usia. Betul, Itu, walaupun udah 35 tahun ya. Iya, iya. Dan dia bisa main sebagai flanker, sebagai attacking midfield, karena dia punya kemampuan untuk jangkau umpan-umpan precise gitu. Dan gol-golnya di
posisi penting Bagus. banget kan waktu lawan Uni Emirat Arab Cuman dia tuh. kayaknya nggak mungkin, kalaupun dimainin nggak mungkin lama, karena Iya. umur juga udah nggak muda Iya, lagi, iya. 35 bro. Iya. Kalaupun diganti mungkin gantian sama Haye aja deh. Di tengah bisa, Dia kan iya. bisa main di Iya, iya, midfield iya. juga dia. Oke, dan ada temannya soal paling nggak ya? Ini soal ini yang lagi lu tanyain. Elkan Beget. Sayuri Brother itu termasuk yang akhirnya kalau dulu Kurniawan sama Bima, Hah? era sekarang Sayuri Brothers Apa itu? yang membuat fluktuasi harga. Oh, balik lagi nih. Lu balik lagi nih. Enggak, maksud gue harus kasih tahu aja. Iya. Gitu Karena dia juga harus paket juga lagi kan kalau dia kan. terus maksud gue apa yang harus gue komplain? Gue malah seneng dong pemain lokal bisa dihargain Setinggi tinggi itu. gitu loh. Kalau Yuran lu kemana tanggapannya apa akhirnya? Yuran. Iuran, Akhirnya tanggapannya kan lu cuma melempar ke iuran sekolah apa iuran? Yuran PSM. Iuran bulanan. Ya sekarang logikanya gini aja sih. Lu say something yang memang secara publicly di sini tuh nggak bisa sebebas itu. Ada aturannya dan lo udah minta maaf, artinya kan lo mengakui bahwa tapi apa dasar 12 bulan itu lo? Apa patokan itu? Berarti masalah ininya durasinya yang menurut Itu Tapi satu. kan udah dipotong jadi 3 bulan. Kedua, ketika lo dari 12 lu potong jadi 3. Itu kan makin menunjukkan bahwa lu tidak punya dasar Salah-salah ngasih nih. 12 bulannya. faktor emosional berarti nih waktu Masa lu- bisa seperempatnya? Iya. At least lu kalau 12 banding 9 lah. Begitu rame jadi 3 ya. Mentok-mentok. Lah aku bisa, ya bagus buat pemain, tapi maksud gue, ya kenapa nggak dari awal lu 3 aja? Kenapa lu dari 12 bisa ke 3, Dia bos? nunggu reaksi dulu, Nunggu cek reaksi ombak, cek dulu. ombak. Sementara maaf ya, Iya. yang gue sangat concern timpukan batu itu, Iya, iya. cuman 1 match tanpa Iya, penonton iya, dan 25 juta. Oh, Paling itu iya, membahayakan, justru lebih membahayakan nyawa itu. dan memalukan. Membahayakan dan kan ada kisahnya. Iya, kemarin. Gitu Ada loh. sejarahnya. Berarti lu ntar nimpuk lagi kan 1 pertandingan doang. Kecil kayak gitu. Terus apa bagi gua nggak ada urusan anak kecil yang lempar, kakek-kakek yang lempar. Ya tetap aja ada yang lempar. Iya, crowd control lu tidak bisa bertanggung jawab berarti itu kan. Iya. Jadi ya si Sama. Sen Patinama main di Burira. Ya, itu kita balik lagi ya. Kita ngomongin soal Elkan Beget ini. Lu tuh jangan mancing. Gua memang berapi-api kalau udah mulai masalah keselamatan. Crowd control gue sering banget denger dia ngomong crowd control. Elkan Beget ini kalau kata Elkan Firzi katanya tidak rumit untuk dijelaskan. Ya, sulit untuk dijelaskan atau Ya. apa terlalu rumit untuk dijelaskan. Apa menurut kalian Nanti dia mulai bikin IG berbayar. nggak bisa. Dia masih terhitung afiliasi jurnalis, tidak boleh berbayar. Apa menurut kalian? Apakah ada faktor dari Elkan yang memang masih belum Ini biasanya mah A1 dia nih. berkenan atau memang ya emang Kluivert belum melihat dia sebagai orang yang cocok? Enggak, intinya dia ngapain datang ke Bali itu Bali, aja. doang. Mau berenang. Iya, dia- Mau berenang. Jauh banget, Pak. Kalau gue cuma bisa bilang bahwa Elkan punya prospek kembali, Wih. punya prospek Bagus kembali. nih, kalau Karena kalau lihatnya dari sekarang di kedalaman back kita, ya, Ahmad yang doang, yang doang. muda dan menjanjikan punya prospek Betul. Elkan. Katakan Jordi Amat. Iya, Amat. tua. Kalau gue pilih Elkan Ya, karena untuk buat kedepannya gitu. Jordi kan umurnya juga udah 34 atau berapa ya? Iya, ganti. Kalau katakanlah kayak kemarin, Ferrari juga kan dipanggil, Iya. kan juga untuk buat kaderisasi aja, memang enggak, dia mah di tribun, tapi kan, tapi it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Nah daripada Untung kenal banget sama Ferrari dia kan. Ya. sekarang lagi cedera juga, Iya, karena iya, nggak dipanggil makanya. lagi, Iya, iya, gitu iya. kan. Nah dengan konteks yang sama sebenarnya Elkan pun juga lebih apa ya, berguna menurut gue dipanggil dibanding Jordi misalnya. Karena kan sesungguh-sungguhnya kan 3 center back kita nih plus Mes Hilgers kan udah cukup lah buat backup mah gitu kan. Tapi kalau untuk buat deputi pelapis gitu nggak masalah gitu. Dan Elkan masih muda. Tapi Masih dia mungkin- juga masih nggak mungkin. diperpanjang lagi loh. Ya klubnya. Elkan. Ya iya, ya terlepas lah. Kalau- Bagaimana ini nasib pemain-pemain kita kok Iya, pada mungkin Bayangkara butuh pemain kali ya musim depan kan. Karena kan supporternya nggak ada gitu. Jadi bukan karena mau dinego Bali United. bisa jadi. Bisa Tapi aja. statementnya Pak Arya kan dia bilang emang mau fokus di klub gitu. Oh. Fokus di klub. Walaupun Kayaknya- itu jawaban terlalu diplomatis menurut gua. Ketika pemain dipanggil timnas kan nggak mungkin lo nolak kecuali emang lo ada agenda yang klub lo emang membuat lo nggak bisa. ya itu menurut Pak Arya. Ini sebenarnya tinggal nunggu settlement yang oke sih Ji. Kalau udah settlement, nah mungkin dia balik lagi. Sama siapa dulu settlementnya Gua nih? nggak tahu. Ya, kan? Cuman kalau gua ngeliat ini ya persaingan kan paling gemuk emang di posisi Belakang. di belakang. Itu dia. Tadi kan Tapi kan dia disebutin- kaki kidal kan?
Kayak gitu. Ya kan maksudnya kan biasanya Iya. untuk posisi Kan ada Hubner. mengganti Hubner kan Atau nggak ada yang Verdong ideal, buat kan? cover gitu. Ya bisa. Cuman kan gue selalu bilang kita sekarang nggak ada lagi di era dimana ketika Jordi Amat absen atau Elkan absen kita puyeng gitu kan. Sekarang kita banyak banget pasokannya kan. Udah ada Rido di situ, belum ada Hilgers, belum ada Itses, Kevin Dix bisa diturunin di posisi 3 back. Verdong juga bisa turun bisa. ke posisi 3 back, Nathan Choon bisa main di situ. Banyak banget gitu pilihan yang di posisi itu gitu. Jadi nggak Urgent banget ya, gitu lah. urgent untuk bisa mendatang. Cuman kan ini pemain masih muda, prospeknya masih panjang dan gua rasa dia pasti akan. Dan dia capsnya udah senior. Sayang Iya. kalau nggak dimanfaatin. Berapa sih umurnya? Dia kelahiran 2004. Dia 2003. Kelahiran 2003. Iya, masih muda banget. Jadi 2003 ya, dia. gue yakin dia akan comeback ke timnas gitu. Cuman masalah kapan. Kalau sekarang kan mungkin karena chemistry yang udah kebentuk, karena dia terlalu lama belum nggak Absen, gabung sama tim kan. Sementara kita butuh chemistry kalau kita bicara lini belakang. Tapi nanti kalau misalnya kita lolos round 4, main lagi di bulan Oktober, mungkin aja dia bisa balik lagi ke sini. Gitu. Ya kita lihat nanti ya prospeknya soal Alkan Bagat yang memang pernah tinggal di Bintaro juga dulu kan, memang orang Indonesia. Kita sekarang pindah ke sisi sektor kiri juga yang Shane Patinama tadi soal kita bahas. Mace Hilgers lagi rame. Nanti aja itu nggak usah rame-rame yang lain. Enggak, karena lagi dikritik di Apa? Karena Di Belanda. Belanda. di Belanda. Kemarin lawan Ajax dia dianggap melakukan kesalahan dan komentator yang mantan pemain Ajax bilang, "Ini sejak masuk timnas Indonesia." Kurang ajar. Itu lagi rame. Justru kita lagi justru gua mau menyampaikan. Itu kan sah-sah saja pandit ngomong begitu. Sekarang udah diserang. Oh, diserang. Akunnya. Akunnya si Komentator itu. Pasti cepet. Cuman maksud gue ya Yang lo suruh serang tadi siapa? gue pikir siapa gitu, jangan. kalau pikir pemainnya. Enggak, bukan. Maksudnya serang klubnya. Udahlah Ji, lu jangan bikin blunder yang sama jangan. Salah, di salah. platform dan YouTube yang berbeda Ya, dong. ya. Jadi maksud gue lagi disorot juga Iya. penampilan Mace Hilgers, apalagi dikaitkan Menurun dengan memang beberapa bulan terakhir menurun banget ya kan. Tapi itu. Jadi kita nggak bisa menutup mata. Ya kita berharap mudah-mudahan dia bisa balik lagi Bisa, ke iya. level di mana seharusnya dia. Emang, Gitu. emang di back awal lah. kan ketika Bisa dia fight gabung kan orang bilang tuh dia ada di mungkin di posisi 4-5 besar back di Eredivisie itu dia masuk di situ gitu, peringkat 4 bahkan dari sisi stats. Jadi kan waktu dia datang ke sini kan emang gue salah satu yang looking forward banget lah untuk permainan dia. Tapi somehow emang harus diakui nggak works di beberapa pertandingan ya, karena kan mungkin bersinggungan sama Jay posisinya, nggak biasa main dengan komposisi 3 back dari awal 4 back. Nanti misalnya kita main 4 Sama back, nggak cocok sama iklim ya. dia katanya. berdua nggak tahu dah gue. Itu kan kalau kata dokter Tirta gue udah katanya kaget iklimnya. Iya, pokoknya segala macam Nggak cuma dia kali kalau iklim mah. segala Messi macam juga sama. faktor Ya, itu Om Yuki. itu apa nimbrung menjadi penurunannya dia, dan juga kan berapa kali dia ngalamin Cedera cedera itu sih memang Ya, katanya dan mengalami Twente banget dari ya. posisi 3 akhirnya sekarang endapnya di posisi ke-6 gitu. Jadi ya kalau dia akhirnya dianggap sebagai salah satu pemain yang menurun performancenya dan klubnya pun ikut menurun, ya komentator ya berhak juga mengatakan kayak gitu karena memang faktanya seperti itu gitu. Ya kita ngomongin tadi balik lagi ke back kiri timnas juga, Shane Patinama yang akhirnya ke Buriram United setelah isunya katanya mau ke Bayangkara, mau kemana. Ini menurut kalian suatu kabar yang bagus, ragu-ragu atau kecewa dengar kabar Shane Patinama? Kenapa ragu-ragu dan Lu mundur? kayak pilihan ganda lu. Iya kan ada 3 pilihan. Enggak, kenapa kecewa? Kecewa karena kan dari Eropa terjun ke Ya berarti harusnya lu bangga, biasa aja Enggak, kecewa. ragu-ragu kan tengah-tengah. Kalau lu kan tadi bukan bangga awalnya. Bahkan bangga gue bilang. Enggak. Ya apa bilangnya? Bagus. Nah, berarti kalau bagus, ragu-ragu apa jelek? Ya jangan kok jelek nggak bagus loh. Dah, lu cari padanan katanya yang pas dong. Masa bagus jadi kecewa? Sentimennya beda. Kalau kecewa kan pribadi, kalau jelek kan jadi kesana lu ngejelekin orang. Udah deh. Iya. Kalau apa ya, cari kosakata yang Salah benar tuh, lu salah typo kan. dari kosakata yang nggak ragu-ragu juga sih, tapi realistis sih menurut gua, realistis. Saya Toh, senang sedikitnya Buriram itu Liga Thailand di atas kita. Jauh. Dan di situ banyak banget pemain-pemain Jepangnya Jadi juga, Asia Brasilnya top banyak. 5 ya? 7 peringkat Oh, ya, 7. tujuh. Oke. Gitu. Jadi dan kita juga cukup beruntung juga bisa mengirim delegasi kita, Asnawi, kemudian juga Arhan di Liga Satunya, PBB, delegasi. di Liga Satunya Thailand itu bagus. menurut gue. Jadi sebenarnya nggak usah kecewa juga, Ji. Oke. Jadi ya realistis aja karena UK. mungkin
Asnawi sama Arhan dari sini. Iya. Dari Jepang loh, Asia. dari Iya. Jepang. Iya. Asnawi marah. ayo lo. Iya, artinya dari sini dulu. Iya. Gitu loh. Iya. Ini kan dia dari sana. Iya, paling tidak kita bisa sedikit agak apa ya, agak senyum lah. Dia masih main di Liga Asia yang tinggi itu levelnya. Itu sih. Dan dia masuk ke dalam ini Asia kan, kuota Dan Buliran Asianya itu kan mainnya di Champion Asia. Gantiin itu kan, siapa back yang Australia itu ya si Dion Coles itu ya, Iya, gantiin. ya Buliran kan main nanti di ACL Asia kan. Iya. Sandy Walsh aja udah mulai nggak dimainin. Iya, iya. Iya, banyak yang udah kalau kehilangan posisi sih gue bilang Liga Thailand salah satu destinasi yang menurut gua bagus. Ya, Makanya gue Greg kan bilang juga bilang sih. kalau pemain-pemain kita, Liganya gue bilang abroad, nomor satu destinasi menurut gue Thailand. Iya, Orang yang kan paling bilang ngapain lo ke realistis Liga lah." ASEAN lah. Jauh lah sama kita, liga kita jauh. Thailand Kalau ke tuh Jepang jauh ke lebih Korea advance. kita udah proven pemain-pemain kita nggak bisa compete kan. Iya, Liga- Begitu pas main di Liga Thailand main tuh Arhan main 11 Iya. kali, Asnawi main 28 kali. dan mereka Dan di Liga levelnya 1 loh. atas kita. Di Liga 1-nya Thailand. Bukan Liga 2 ya. Bukan Liga 2. Liga 2 sih itu kuatnya. Tapi oke lah masih muda kan ya. Jadi menurut kalian sekarang lebih realistis itu ya, main di Liga Asia Tenggara tapi bermain reguler dibanding Iya. going abroad ke Jepang atau even Eropa. Asia tapi nggak Tenggaranya Thailand ya. Hah? Asia Tenggara Thailand. Iya, iya. Emang selain Thailand apa lagi Asia Tenggara? Ada Vietnam Bagus, juga. kan? Iya, Gua kalau Malaysia itu juga di atas gua kita. pemain keturunan kita yang di Eropa harus stay di Eropa. Main keturunan, oke. Iya. Karena kalau enggak, gimana lah contohnya pemain kita yang mau main di luar? Nah, karena kalau dia juga turun ke sini. Dia aja yang main di Eropa, lama-lama ke sini juga. Gimana kasih contoh ke pemain kita yang di sini yang nanti Iya, benar dapat sih. kesempatan main di Utrecht, Iya. di Groningen. Dah, lu yang lahir di situ aja akhirnya lu ke Asia, ngerti gak lo? Ya mungkin dia terlalu lama jauh dari ibu kota apa? Enggak ibu dong, negeri ya, Pertiwi lah itulah. tapi kan ini opini Ya, masing-masing. ya, Kalau bagi gue, ya mereka harus berjuang di sana Iya, lah. disayangkan kecewa lalu ya? ke sini gitu Lu ya. kecewa dengan Chin? Kecewa enggak? Karena gue senang banget, Menyayangkan, gue senang menyayangkan. banget dengan bahasa realistis. Realistis, Tapi jadinya tuh gue sedih. Nggak usah. Sandy Walsh ke Jepang, Iya. tim bagus tapi mulai nggak main. Iya, Yokohama. Kita nggak tahu Asia nanti, tapi ini kan jadi Thailand, bukan J-League loh. Iya, iya. Bukannya Kita Kelly- bicara Asia Tenggara bagus, tapi ketika J-League ini bukan J-League. Iya. Ya kita dengar tadi Ragnar mulai nggak main di Belgia, Strike nggak Strike main juga di di Brisbane. Australia. Padahal ini notabene ada hubungannya sama orang Indonesia yang punya klubnya. Masih ada masalah. Artinya kan profesionalisme. Iya. Bukan berarti lu dapat Iya, iya. jaminan Privilege lu lah. main. Iya. Marcelino akhirnya main tapi pada saat udah akhir. Ya Itzes Verdong kan yang masih masih reguler. kompet di atas. gitu loh. Tom Haye. Ya mudah-mudahan mereka bertiga ini bisa jadi penyemangat yang lain untuk bisa survive dan Iya. compete lah Iya. di sana. Jangan sampai nanti ada opini yang menyatakan gara-gara membela timnas Indonesia mereka menurun dan mereka akhirnya drop. Iya. Itu yang kita hindarin ya. Gue ngeri juga sih. Karena mereka walaupun di klubnya tadi Valen sempat sebutin itu mereka struggle, tapi di timnas Bisa mereka andalan kita gitu. Iya. Ya itu level kita harus diakui kesimpulannya? seperti itu. Simpulin sendiri deh. Kalau Nathan gimana Nathan? Ini kan jadi pertanyaan banyak nih. Nathan Chuaon. Kesimpulannya jawabnya gampang dong Apa Yuki. itu? Apa tuh? Dukungan supporter itu Iya, ternyata iya. bisa meningkatkan level Iya benar. Iya, iya. permainan juga. Iya, benar. Apa kalau istilahnya tuh bukan engagement apa namanya? Itu meningkatkan kita jadi semakin semangat gitu. Iya, endorfin, adrenalinnya jadi satu. energi. Iya, energi dari supporter kayak membuat main-main itu jadi di timnas 120% gitu, bukan 100% lagi. Ya, itu gimana Nathan blessing. menurutnya gimana? Banyak yang bilang kan Nathan di timnya nggak main, di timnas Indonesia juga nggak perform. Pasti Iya. dibanding ada Emang yang opsinya banyak. secara jujur dengan adanya si Polupesi, maka kebutuhan kita sama Nathan jadi secondary sih. Bahkan ada Jenner pun juga lebih bagus Iya, ya. betul. Jenner pun juga dengan adanya Pelupesi dia jadi deputi juga kan. Tinggal ngantri aja nanti posisinya. Jadi yang datang belakangan justru levelnya sekarang utama kan, kayak Ole, Pelupesi, Kevin Dex kan datangnya belakangan Iya, dibanding Nathan, dibanding Verdong. Pat Jenner. Ya itu persaingan. Nah, artinya kan kesetaraan dalam memilih pemain yang punya kualitas sesuai dengan skema yang diinginkan oleh Patrick Kluivert harusnya berlaku sama juga buat pemain lokal kita. Kayak Rizky Ridho, Iya. atau Hernando ataupun Marcelino. Ya kalau mereka memang sesuai dengan skema dan mereka
perform, ya diperlakukan sama. Jangan karena ini pemain baru gue datengin, value-nya tinggi, otomatis harus main. Jangan. Karena kita udah memperlakukan sama juga terhadap semua yang ya pokoknya yang paling fit, yang paling cocok sama strategi lawan yang dihadapi gitu kan. Sekarang simpel sederhana deh Ji, diskusinya dipertajam. Lu setuju nggak trio center back kita diubah? Trionya itu siapa? J.I. Jazz, Rizky Ridho, sama Hubner. Enggak. Maksudnya lu maunya 3 itu apa mau dirubah? Iya enggak, iya. Kan karena itu kan ada anti teori loh. Kalau itu 3 itu berarti Mes nggak main dong. Iya. Nah itu gua coba mau ngelurusin itu. Mes juga harus bersaing. Walaupun dia value-nya tinggi. Karena dia harus bisa masuk dalam skenario 3 back ini, suka nggak suka loh. Jangan sampai ada, masa nggak main? Ya jangan gitu dong. Karena mereka yang sekarang anak muda yang sekarang ada di 3 back itu, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner, mereka juga bekerja keras untuk dapat posisi itu. Betul. Kecuali ada memang slot satu pemain pilihan netizen. Gitu. Jadi selama nggak ada, menurut gua pelatih ini juga kurangin dulu main sosmed lah. Iya. Mendingan dia fokus aja siapa yang mau dipilih, udah pokoknya itu pilihan dia. Betul. Gitu loh. Dan ini tanggal berapa terakhir penentuannya? Final itu bisa seminggu sebelum. Berarti tanggal akhir Mei ya. Tanggal Akhir Mei berarti 1. Jadi Pak Patrick udah nyampe kan? Patrick udah. Oh udah kan kemarin udah nonton ya. Makan malam udah nonton dinner. sana sini gitu. itu H-3 pun bisa biji. Ya Hamis 3. Wah gila. Kapan menentukan? Ya 23 pemainnya bisa. Kalau line up malah bisa H-1. Ya kalau apa? Beda minus 1 doang. Oke. Ada saweran ini mungkin yang terakhir ya dari Fadi Rp50.000 dengan nada teriak, Bang Panji sholat biar MU juara. Takbir. Aduh ada KPR Oh ada Panji, kurang lagi ajar nih. KPR Panji Rp25.000. Bang Panji pas Inter kena penalti, lu kesel atau pasrah? Kan bisa cek apa? Bisek juga cetak gol pembuka loh. Pasrah gue itu. Mas Harul yang tahu lah itu soal gestur tangan begini lah. Nggak ngerti. Sales lah. KPR. Wah anjir KPR lagi. Bung UK ini, Bung UK ini. Bung UK mau dijelasin tentang kenapa pakai salary cap kok main di bawah terus. Maksudnya buat terus. Tadi lo bilang kan gestur itu maksudnya main under table. Oh, under table mulu. Ya. Karena itu bisa saja terjadi di basket pun sama. Di basket pun juga pemain-pemainnya di daftarnya segitu. Wah, gitu. di bawahnya ada untuk ngakal-ngakalin gitu. Ujungnya ngakal-ngakalin itulah. Wow, masih banyak nih. Dari Bambang Rp25.000. Barca juara yang dibahas MU sama Madrid dari kemarin. Se-under itukah pencapaian Hansi Flick bagus. Kita sering banget bahas Hansi Flick kita ya. Oh tapi yang telat itu ya, yang Kamis ya, yang Madrid membuat Barca tertunda juara itu ya? Interboy Rp25.000, pemain asing bisa 11, tapi apakah salary cap masih ada? Hapuslah salary cap biar Persib jadi JDT. Biar Iya, kaya JDT. nggak ada kita salary cap, nggak ada. Nggak ada. Hands Anfield Gang Rp25.000. Kok dibilang harga pemain lokal atau bermain di Liga Indonesia lebih mahal? Berapa sih angkanya? Mohon kasih simulasi. Iya. Mau tahu banget. Itu maksudnya nggak transparan memang. Tapi sebenarnya kalau kasih clue boleh Ji. Ya silakan Om Miguel. Kalau harga pemain yang paling mahal, pemain lokal, gue nggak sebutin nama ya, itu 4-5 M dalam satu musim. Paling mahal. Itu yang paling mahal. Oke. Lu browsing aja tuh, pasti ntar keluar tuh banyak tuh. Tapi kalau main asing paling mahal ada di atas itu nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak Main asing justru nggak ada yang paling mahal. Nggak ada. Makanya hebat kan main lokal kita kan. Luar biasa main lokal kita ya. Sampai gagap gue. Ada lagi? Nggak lagi nih. Oke, yang banyak 5 banget. ada pemain asing. Pemain, iya mungkin 1-2 kali. Iya. Tapi sama kan nggak jauh. Iya. Gitu kan. Sekarang enggak. Karena ya lu nggak ada ngambil pemain bintang Iya yang asing. player yang terkenal gitu nggak ada. Iya. Padahal dulu lebih bagus sih pakai market player. Dan sebenarnya kan kualifikasinya jelas itu. Dan sebenarnya kan itu kan sebenarnya kan dia musim pertama aja masih Bagusnya. murah. Oh, Begitu bagus dia tahu pasaran di sini naik juga kan. Tapi ntar bisa ngambil lagi yang lain, ngerti nggak lo? Iya. Seringnya gitu kan. Setahun Gitu lepas. ujung-ujungnya kan. Ya udah. Oke, kita tutup. Nggak kerasa udah 1,5 jam. Nggak kerasa. Terima kasih banyak Jebret Iya. Tim, banyak banget hari ini yang nyawer. Makasih yang udah nyawer. Berapa totalnya, Brar? Berapa totalnya? Sekitar 1 ya. Pelestilaidai luar biasa. Belum dihitung katanya, Bang. Oke, Belum kalau dihitung. gitu kita nanti lanjut sawer lagi. Kita ada CEO habis ini dah ya. Oke. Barangnya keren-keren. Barangnya keren-keren ya, pokoknya kalian bisa
lanjut lagi ngobrol sama gua abis ini. Bang Valen tuh tipe yang dijual 1 beli 1000 kayaknya. Nggak habis-habis, barangnya banyak banget. Yang dilepas banyak. Iya, tambah banyak lagi tuh barangnya. Yang thrifting banyak. Terima kasih banyak Lifeboy dan Jebret Team. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dadah. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh